Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Indonesia Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan materi mulai dari diri tentang budaya positif. Budaya positif, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau pernah mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan tumbuhan yang ditanam Pak Tani. Dalam hakikatnya sama dengan kewajiban seorang pendidik. Jadi sebagai seorang pendidik, kita hanya bisa mengubah lakunya. Yang pertama, pertanyaan dari LMS adalah apa urgensi dari menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah Anda? Jawabannya adalah menciptakan budaya positif di sekolah sangatlah penting dalam proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Dengan lingkungan yang positif, maka akan terbentuk lingkungan yang menyenangkan dan serasa rumah kedua bagi murid dan masyarakat sekolah. Hal ini juga dapat membuat interaksi antara guru dan murid terjalin dengan baik. Adanya keharmonisan antara guru dan murid dapat menjadikan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, aman, dan semangat akan tumbuh dirasakan oleh murid dan juga warga sekolah. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda sendiri sebagai seorang pendidik dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Anda selama ini? Saya berpedoman dengan trilogi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Telada, yang artinya seorang pendidik harus bisa menjadi teladan bagi murid. Maka saya mencontohkan karakter yang baik kepada murid saya. Saya juga memulai budaya positif dari diri saya dan saya contohkan kepada murid-murid saya. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karsa. Artinya adalah di tengah saya membangun semangat untuk belajar. Dengan mengadakan pembelajaran yang inovatif, murid menjadi lebih termotivasi dan semangat dalam belajar. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Dari belakang, saya mendorong murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Saya membantu murid untuk mengembangkan potensinya dalam pelajaran bahasa Inggris, seperti membantu mereka untuk mengikuti berbagai perlombaan, speech, storytelling, newscasting, dan bahkan ada murid yang mengikuti pertukaran pelajar antar negara. Pertanyaan ketiga, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jawaban saya adalah ketika kita mengadakan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, maka guru akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan zaman murid. Murid dapat berkembang sesuai alam dan zamannya. Murid juga akan merasa senang saat belajar sehingga akan tercipta budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimana menerapkan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu dikembangkan? Nah, di sekolah saya, kedisiplinan murid menjadi hal yang sangat penting. Sekolah telah menyampaikan peraturan sekolah dan ada juga buku catatan untuk pelanggaran sekolah. Bila murid melanggar, beberapa kali pelanggaran akan diberi hukuman, mulai dari peringatan lisan, tulis, dan pemanggilan orang tua. Pencatatan dan pemberian hukuman untuk murid yang tidak disiplin cukup efektif. Kami juga ada raport karakter dan semua guru mengisi raport karakter ini. Namun, masih ada beberapa murid yang sering terlambat. Hal ini sangat sulit ditangani. Kami terus berusaha memotivasi anak-anak untuk hadir tepat waktu. Pertanyaan kelima, bagaimana mewujudkan kelas impian tersebut? Apa yang diperlukan untuk mewujudkan kelas yang aman dan nyaman bagi semua warga kelas? Untuk mewujudkan kelas impian, kita dapat menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak, sehingga menciptakan kebahagiaan pada dirinya. Nah, berikut adalah contohnya. Yang pertama, membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang kedua, membuat warga kelas merasa memiliki kelasnya sehingga bertanggung jawab dengan kelasnya. Yang ketiga, setiap warga kelas diberikan tanggung jawab untuk piket dan menjaga ketertiban kelas. Pertanyaan keenam, apa harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan saya setelah mempelajari modul ini adalah saya dapat menumbuhkan dan memelihara budaya positif di sekolah agar guru dan murid selalu merasa aman dan nyaman. Pertanyaan ketujuh, apa saja harapan-harapan yang Anda ingin lihat berkembang pada murid-murid Anda setelah mempelajari modul ini?
Harapan saya setelah mempelajari modul ini, murid saya dapat lebih disiplin dan membudayakan karakter positif di kelas dan di sekolah. Saya juga berharap murid dapat memelihara budaya positif yang sudah ada. Pertanyaan ke-8. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Harapan saya dapat menciptakan budaya positif di kelas, guru dan murid terjalin komunikasi yang baik, dan merasa sekolah adalah rumah kedua bagi mereka. Jadi dari materi yang ada di modul ini, saya bisa mempelajari bagaimana untuk mewujudkan impian kelas saya yang sudah saya sampaikan ini. Demikianlah pemahaman saya tentang budaya positif dan saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LMS. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya Melati Duanesha Putri, calon guru penggerak 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.